sih dia pakai nggak jadi pergi segala, mah? Padahal sedikit lagi rencana aku berhasil. Tadi aku berhenti karena aku dengar suara tangisan Tiara. Nit, kamu tahu kan? Udah lihat sendiri kan? Suci itu bukan hanya mau merebut Dennis, tapi Bayu, Nit. Sekarang ini aku harus cari tahu mah tentang Suci. Aku pengen tahu dia tuh alergi terhadap sesuatu atau enggak. Tadi dokter bilang, untuk sementara lo nggak boleh kasih ASI dulu ke Tiara. Emangnya aku sakit apa, Mas? Aku sakit apa, Mas, sampai aku nggak boleh ngasih ASI sama Tiara? Gara-gara Suci kamu kemari-kemari, Tiara, cucu kesayangan Ike tertular alergi yang aneh sekali. Dan terinfeksi dengan bakteri. Bakteri apa juga kita semua belum jelas. Anakku sakit. Anakku kena infeksi. Aku nggak tahu, mah, apa akibatnya nanti. Kenapa sih ini mesti terjadi sama anak aku? Kenapa dia harus menderita seperti ini? Dia kan masih kecil. Ini pasti gara-gara penyakit menular. Pasti. Suci, apa yang Mami bilang? Emang ada semua di sini. Karena Suci kamu kemari-kemari terkena alergi. Dan itu bisa tertular untuk Tiara, cucu kesayangan Eke dan seluruh anggota keluarga. Eke putuskan Suci kamu kemari-kemari tidak bisa tinggal di rumah ini. Mami ini apa sih? Penyakit Suci nggak separah itu, Mi. Jadi Mami nggak bisa nuduh kalau Suci nularin Tiara. Mami sama Amelia itu sudah punya bukti. Kita sudah memegang bukti penjelasan dari dokter mengatakan kalau Suci kamu kemari-kemari itu mengidap penyakit alergi apa gitu. Kamu tuh perlu penjelasannya seperti apa lagi sih? Tahu nggak sih kamu, kita semua ini beresiko tertular penyakit dari dia, Dennis. Tapi Mami harusnya inget-inget dong, Mi. Dari dulu sampai sekarang Suci nggak ada penyakit kan? Jadi Mami nggak bisa dong nuduh dia nularin Tiara gitu aja. Ada apa ini? Papi, Eka sudah memegang penjelasan dari dokter yang mengatakan Suci kamu kemari-kemari itu mengidap penyakit alergi yang sangat ketularan. Jadi nggak salah dong kalau Eka melarang Suci kamu kemari-kemari untuk mendekati keluarga ini. Apalagi sekarang Tiara, cucu kesayangan Eka, sakit gara-gara Suci kamu kemari-kemari. Dennis, ada baiknya kita tidak menganggap sepele apa yang dikatakan mami kamu. Tapi Pi, pemeriksaan dokter kan juga bisa salah. Papi tahu, tapi sebaiknya untuk beberapa hari ini Suci tinggal dulu di pavilion. Papi kok jadi kemakan omongannya Mami kayak gitu sih, Pi? Udahlah, Mas. Untuk sementara waktu aku akan tinggal di pavilion. Suci. Udahlah, Mas. Aku mohon. Aku nggak apa-apa kok. Suci, lo ngapain sih bawa semua barang-barang lo? Lo kan cuma sementara di sana. Kalau kayak gini, lo seakan-akan pengen pergi selamanya dari sini, tau gak sih? Mas, kalau penyakit aku ini dipermainin gimana? Kamu akan ninggalin aku? Harus berapa lama, Mas, aku tinggal di pavilion? Seperti Amelia dulu. Aku sepertinya kena karma, Mas. Karma apa sih, Suci? Lo itu orang yang baik. Jadi nggak mungkin lo kena karma. Dulu aku yang nyuruh Amelia untuk tinggal di pavilion. Sekarang aku yang harus tinggal di sana, Mas.
Seharusnya dulu aku ikhlas memaafkan dia, Mas. Enggak, Suci. Semua perbuatan Amelia itu emang nggak patut dimaafkan. Jadi sekarang lo tenang ya. Pokoknya apapun yang terjadi, gue akan selalu di samping lo. Hidup ini dengan semua air mata, kapankah tiba saat dunia memihakku, membawa kebahagiaan. Akhirnya kamu bisa juga merasakan tinggal di pavilion. Kamu jauh dari keluarganya Dennis dan kamu akan merasa terasing dan gak akan berguna di sana, Suci. Kasih sayang salahkah bila aku bahagia, salahkah bila aku mendapatkan perhatian, salahkah bila aku bahagia. Mima masuk ke dalam ya, Ma? Oma, maafin aku. Aku nggak bisa deket lagi sama Oma. Sebenarnya aku pengen banget deket sama Oma. Tapi sekarang aku harus keluar dari rumah ini. Entah untuk sementara, entah untuk selamanya. Mudah-mudahan Oma cepat sembuh ya. Capek banget gue. Duh, ngapain juga gue malah waktu itu bikin kesepakatan sama papi buat kerja kayak gini ya. Gara-garain gue mesti kerja keras, Bu. Kasian banget sih Dika. Dia pasti kecapean. Kok malah duduk-duduk santai di sini sih? Nggak lihat apa kerjaan lo masih banyak? Ayo. Apaan sih ya? Mau kerja. Minggir wah. Lu sengaja nyentuh-nyentuh gua, ha? Biar bisa bikin gue simpati. Hah, sorry ya. Akhirnya ibu kamu bisa juga pergi dari rumah ini. Nah, itu bisa juga ya kamu aku manfaatin untuk menjauhkan ibu kamu dari Dennis. Dia pasti akan lama tinggal di sana, Mah. Dan ini kesempatan besar buat aku untuk bisa mendekatkan diri aku dengan Dennis. Nih, Amelia. Eka punya perasaan dia akan tinggal di situ mungkin cuma 1-2 hari. Ya walaupun cuma sehari, Mah. Tapi tetap aja. Suci berhasil dipermalukan, Mah. Udah cukup tuh buat aku. Biar aja dia ngerasain apa yang aku rasain waktu aku disuruh pindah ke pavilion. Makasih ya, Mah. Ini semua berkat bantuan Mama. Eka jadi terharu kalau ibu begitu. Pi, aku udah gak mau kerja kayak gini lagi deh. Cukup. Aku disiksa sama Cika, Pi. Lagian Papi ngapain sih ngangkat dia jadi supervisor aku? Kan aku udah pernah bilang sama Papi. Dia tuh pernah dituduh nyolong loh. Dia tuh bukan siapa-siapa. Dia cuma maling, tukang bohong. Maksud kamu itu apa sih? Papi nggak tahu cara kamu itu menilai orang. Dia itu jujur dan pekerja keras. Dan itu sudah cukup bagi Papi. Kalau kamu ada masalah sama dia, berarti kamu sudah gagal dalam mencapai target. Bagaimana kamu akan mengurus bisnis yang lebih besar kalau kamu sendiri gampang menyerah? Kamu itu harus mencontoh kakak kamu, Dennis sama Bayu. Kamu itu harus bisa melaksanakan tugas-tugas kamu. Karena kamu adalah bagian keluarga ini. Kalau kamu gagal,
berarti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Papi kok malah bandingin aku sama Mas Bayu, Mas Denny sih? Aku tuh beda sama mereka, Pi. Dika, kamu itu harus belajar merebut hati orang. Dan itu akan membuat hidup kamu itu akan tentram dan aman. Percayalah sama papi. Aku gak nyangka aku akan tinggal di tempat ini juga. Suci, lo kenapa? Mas, aku butuh kasur baru. Buat apa, Ci? Aku gak bisa tidur di kasur itu. Suci, lo berlebihan banget sih. Gue kan tidur di situ nggak sengaja. Lo nggak ngerti banget sih. Tuh kan, Mas. Padahal aku gak nyebutin soal itu. Tapi kamu ingat. Berarti bener kan? Emang ada sesuatu. Suci, lo itu lagi sakit. Jadi lo nggak boleh stres. Pokoknya aku gak bisa tidur di situ. Kalau memang gak ada kasur lain, biar aku tidur di lantai. Tiara. 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 Hei, sayang. Nes, kamu kenapa? Gue nyesel banget Mel waktu itu tidur di kamar lo. Karena sekarang Suci udah nggak mau lagi tidur di kasur itu. Ada apa, Mel? Ci, emangnya kamu minta diambilin kasur baru, Ci? Kenapa? Berarti kamu nggak percaya sama Dennis dong, Ci? Ci, inget ya, kalau kamu terus-terusan nuduh seseorang itu maling, nanti seseorang itu akan beneran jadi maling loh, Ci. Lo ngaduin gue ya? Silakan. Tapi asal lo tahu ya, gue nggak peduli sama apa yang lo bilang ke orang-orang. Dan gue nggak akan ngundurin diri sebelum dipecat. Tapi, gue nggak akan ngebiarin lo ngedominasi gue. Bokap gue cuma bilang sama gue, kalau gue nggak bisa bikin orang lain senang, berarti gue udah gagal. Dan nggak akan bisa apa-apa dalam hidup gue. Lu orangnya. Gue benci sama lo. Sekarang gue jelasin dulu soal ini, ya. Gue bawahan lu atasan gue. Jadi lu bisa nyuruh gue apa aja supaya lu puas sama kerjaan gue. Dan kita berdua harus punya sudut pandang yang sama. Dan itu nggak boleh berubah. Jadi sekarang tinggal bilang, gue mesti ngelakuin apa ibu supervisor yang cantik. Itu nggak penting buat gue. Ngapain juga lo pakai mikirin gue segala? Mendingan lo kerjain tugas lo dan lo lakuin apa yang gue perintahin. Itu aja udah cukup. Sekarang mendingan lo siapin uang rapat. Karena sebentar lagi bakalan ada rapat. Baik ibu supervisor yang cantik.
Denis, kamu bener-bener marah ya sama aku? Enggak kok. Gue malah senang. Gue bisa angkatin tempat tidur buat lo. Jadi lo nggak usah pakai bekas gue sama Amelia. Mas, Suci, terserah lo mau nganggap gue apa. Yang penting, sekarang lo minum obat lo, dan lo makan siang. Nanti gue suruh orang untuk ambil makan siang lo ya. Dengan makanan ini Suci kamu kemari-kemari tidak akan bisa deket-deket lagi sama keluarga Eke. Karena penyakit yang diterita Suci kamu kemari-kemari akan semakin memburuk. Dan Eke punya senjata untuk marah Suci kamu kemari-kemari tinggal di rumah ini lagi. Nyonya, Harina, iya bikin Eke jantungan aja. Maaf Nyonya, saya cuma mau ngambil makanan buat non Suci. Nih, makanan buat Suci Kam-Kam. Mari kemari. Makasih Nyonya. Yuk, cepet. Ntar lagi rapat mau dimulai nih. Ayo semuanya ya, waktu kita nggak banyak, jadi biar aku bantu ya. Semuanya, kita mesti nyontoh bos kita ini. Karena dia udah buktiin dirinya sendiri dengan bekerja sama dengan kita. Nah, jadi kita harus baik belajar dari dia. Udah deh, kalau memuji bilang aja. Nah, jangan karena gue anak bos. Emangnya siapa juga yang mau muji lo? Care banget sih. ini Mbak makanannya. Makasih ya. Suci, lo kenapa? Ini, lo minum dulu airnya. Mas, aku ngerasa makanan itu nggak ada yang nggak beres deh. Nggak beres? Nggak beres gimana? Makanannya nggak apa-apa kok. Nggak beres gimana sih? Mas, aku tuh bisa ngerasain makanan tuh kayaknya aneh banget. Ya ampun, Mas. Pasti makanan ini ada makanan lautnya kan? Mas, kamu tahu kan aku alergi banget sama makanan laut. Amel Eke benar-benar bahagia karena Eke sudah berhasil memperburuk keadaannya Suci kamu kemari-kemari dengan penyakitnya. Iya, Ma. Masakan itu akan membuat Suci makin jauh dari keluarga ini. Dia akan makin lama tinggal di situ, Ma. Mama Nat pinter banget sih. Eke, anak pinter banget. Siapa yang masak masakan ini? Mami, kenapa Dennis gak ada makanannya? Mami kok masak pakai olahan laut sih? Mami tahu banget kan kalau Suci tuh alergi banget sama olahan laut. Ya bilang Mami masak dengan olahan laut itu siapa? Mami masak dengan olahan daging sapi? Kalau emang Mami pakai olahan daging sapi, nggak mungkin Suci alergi kayak gini. Tunggu sebentar, Dennis.
Jadi kamu menuduh Mami ini memperburuk keadaannya Suci Komkom kemari-kemari? Arina, tadi lo masak apa di sini? Tadi saya nggak di sini, Tuan. Ini apa, Mi? Emang Mami udah bohong sama aku? Mami sengaja kan pengen ngebuat Suci sakit kayak gini. Aduh Dennis, Mami benar-benar tidak tahu siapa yang masak pakai udang. Tapi yang jelas, Mami masak pakai olahan daging sapi. Dengar ya, Mi. Aku nggak mau siapapun juga di rumah ini nyakitin Suci. Karena aku cinta sama Suci. Dan siapapun yang nyakitin Suci akan berhadapan dengan aku. Dennis, berani sekali kamu berbicara seperti itu. Dan buat Mami, kalau Mami ngelakuin ini sekali lagi, aku pasti Mami akan kehilangan anak Mami sendiri. Ada telepon untuk kamu. Oh, iya. Halo? Iya halo, maaf Cika. Ibu cuma mau ngasih tahu adik kamu sakit. Hah? Iya, aku akan segera pulang. Tolong jaga Olivia dulu ya, Bu. Iya ya. Terima kasih ya. Dia kenapa tuh kayak panik gitu? Jangan-jangan rancangan dia doang nih supaya bisa dapat duit lagi. Gue ikutin ah. Neng, ojek, Neng. Dika, ngapain sih dia ngikutin gue? Jangan-jangan dia mau nyari tahu tentang gue sama Olivia lagi. Kalau gitu, gue nggak usah pulang dulu deh. Bang, nanti turunin saya di warung deket tikungan aja ya. Oh, iya, Nek. Warung yang depan ya, Bang ya? Oh, iya. Kok dia masuk warung sih? Nah, tunggu di sini aja deh. Mas, bener kan? Makanan tadi tuh ada makanan lautnya. Iya, tadi ada udang di makanan lo. Mas, siapa sih yang masak? Semua orang di rumah ini kan tahu kalau aku ini alergi makanan laut. Ini semua salah Mami Suci. Mami yang masak semuanya. Ini pasti dia Amelia. Pantas aja, Mas. Tangan aku jadi bercak-bercak merah kayak gini. Iya, Bi. Jam berapa kamu mau ke kantor? Kamu tahu kan, hari ini kita ada rapat penting. Bi, kayaknya hari ini aku nggak ke kantor dulu ya. Aku nemenin Suci dulu hari ini. Mas Dennis, udah Mas, nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Nanti kalau ada apa-apa aku telepon kamu ya. Mendingan kamu ke kantor sekarang. Lo yakin? Ya udah, Bi. Aku berangkat sekarang deh. Iya. Suci, gue berangkat ya. Hati-hati ya, Mas.
pengen ketemu sama Tiara. Permisi, Non. Kenapa? Non, saya minta izin pulang cepet ya. Anak saya lagi sakit, saya harus bawa dia ke dokter. Apa? Pulang? Kamu kan kerja di sini. Dan kerjaan kamu tuh ngurusin anak saya. Itu lebih penting daripada anak kamu. Nggak bisa, Non. Saya harus bawa dia ke dokter. Dia juga butuh perhatian saya. Ini, Non. Apaan sih kamu? Arina, kamu tuh harus ngurusin dia. Maaf, Non. Saya harus cepet pulang. Permisi. Arina! Arina! Suci? Aku harus kasih tahu Ibu Amelia kalau Suci mau datang. Kenapa aku harus kasih tahu Bu Amelia? Toh, aku simpati banget sama Suci. Biarin aja ah. Sekarang aku harus cepet-cepet pulang. Aduh, berisik banget sih. Maunya apa sih kamu? Kamu tau gak sih, tiap hari tuh kamu kerjanya bikin aku kesel. Dasar anak manja. Aduh, udah deh, bodo amat ya. Terserah nangis aja terus sampai puas, aku nggak peduli. Sekarang aku ngambil minum karena aku aus. Karena gara-gara kamu tiap hari aku nggak bisa santai, bawaannya emosi. Kamu mau nularin penyakit kamu ke anak aku, ya? Kenapa kamu tinggalin Tiara gitu aja? Dan kenapa tadi kamu hampir ngelempar Tiara ke tempat tidur? Kamu nggak sayang ya sama Tiara? Apaan sih kamu? Ya jelas aku sayang lah sama dia. Nanti siapa yang mau ngelempar dia? Kamu bohong, Mel. Kamu tadi hampir ngelempar Tiara ke tempat tidur. Mel, Tiara itu anak kamu kan? Ci, kamu tuh apa-apaan sih? Ngapain nanya-nanya kayak gini, ha? Ini bukan urusan kamu. Kamu tuh nggak ada hak nanya-nanya aku soal kayak gituan. Aku mau ketemu sama Tiara. Aku dengar dia masih nangis. Suci kamari kemari ya tidak ada hak untuk bertemu dengan Tiara. Tapi Tante, Tiara itu kan masih nangis. Hah? Ada urusan apa sama Yai? Tiara itu punya ibu kandungnya. Kenapa Yai bisa tercampur, hah? Sekarang ya pergi dari sini. Hah? Enggak, Tante. Aku mau ketemu Tiara dulu. Sebentar aja, Tante. Eka bilang pergi. Eka nggak mau. Lagian usil amat sih, Yai. Hah? Ayo. Enggak, Tante. Kalau Eka bilang tidak, ya. Eka tidak mau cucu kesayangan Eka itu ketularan penyakit dari Yai. Ngerti, Yai? Sekarang pergi. Aku mau ketemu sama Tiara sebentar, Tante. Pergi ya dari sini, Suci kemari. Dasar manusia egois. Bisanya memikirkan diri sendiri. Ya mau Eka dan seluruh keluarga Eka tertular penyakit dari Yai. Hah? Tante, penyakit aku ini nggak menular, Tante. Ini cuma alergi. Nanti juga sembuh sendiri. Tante percaya sama aku. Nenek. Eka tidak percaya sama Yesus. Si kemari. Bagus, sekarang ya pergi dari sini. Udahlah, Ci. Kamu tuh nggak usah khawatirin anak aku. Aku bisa rawat dia kok. Kalau kamu cuma akan menambahkan resiko Tiara menjadi sakit kalau kamu sampai sentuh-sentuh dan menyusui dia. Jadi mendingan kamu jauh-jauh dulu dari Tiara, ya?
Kayaknya dia lagi sedih. Pasti ada sesuatu yang udah bikin dia sedih. Ngapain Mas Bayu ke pavilion itu? Pasti dia mau nemuin Suci. Suci, kamu kenapa? Mungkin ini memang takdir aku, Mas. Aku harus kehilangan kasih sayang dari seorang anak. Dan bahkan sekarang aku nggak boleh menyentuh anak Amelia. Kamu lihat kan keadaan aku? Aku tahu banget, Mas. Penyakit aku ini nggak menular. Tapi kenapa semua orang jadi takut sama aku? Tadi kamu lihat sendiri kan, Mas? Kalau Tante Anit ngusir aku dari rumah. Dia bilang kalau penyakit aku ini akan menular ke semua orang. Suci, kamu tenang aja ya. Aku akan buktiin ke semua orang kalau alergi kamu nggak akan nular. Aku akan pegang tangan kamu di depan semua orang. Kenapa juga sih jadi Eke mesti repot ngurusin Mami? Inilah kerugiannya kita mengusir Suci kemari dari rumah. Ma, tapi kan setidaknya kalau nggak ada Suci kita bebas ngelakuin apa aja yang kita mau, Ma. Mukanya kusut kayak kain. Mah, aku ke situ dulu ya, mau lihat ada apaan. Kayaknya Nita lagi ada masalah deh. Aku nitip Tiara ya. Sebentar. Iya. Mami, kalau sekedar menjaga piring sendiri, pasti ya bisa. Eka bantuin. Turun tangannya, turun satu lagi. Kamu pegang cucu Eka. Sini sayang. Cok. Apa sih yang? Nit, kamu mau kemana? Nit, Aku makin yakin kalau ada apa-apa di antara Mas Bayu dan Suci, Mel. Mereka itu terlalu dekat. Dan aku lihat itu lagi pakai mata kepalaku sendiri. Padahal aku udah berusaha ngelupain kejadian-kejadian yang kemarin. mereka berdua itu kan emang selingkuh, Nit. Aku kan udah bilang sama kamu berkali-kali. Tapi kan kamu sendiri yang selalu berusaha menutup mata kamu. Emang belum selesai masalahnya, Nit? Aku udah gak tahan lagi, Mel. Emangnya kamu lihat apa, Nit? Hah? Kamu dengar apa? Kamu cerita dong sama aku. Aku lihat Mas Bayu megang tangan Suci. Terus Mas Bayu bilang, aku akan tunjukin ini ke semua orang, Suci. Itu kan tandanya emang ada apa-apa di antara mereka berdua. Ini kesempatan aku untuk memperkuat kesalahpahaman antara mereka. Net, kamu harus temuin Bayu dan Suci. Hadepin mereka berdua. Kamu jangan mau Suci ngerebut Bayu seperti dia ngerebut Dennis. Aku gak mungkin temuin mereka sekarang, Mel. Aku masih punya harga diri. Dan aku akan ninggalin Mas Bayu untuk selamanya. Biar dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau, Mel. Bukan ide yang buruk juga kalau Nita mau ninggalin Bayu untuk selamanya. Mas Bayu, tunggu, Mas. Ada apa lagi sih, Ci? Mas
Bayu, kamu yakin dengan semua ini? Iya. Aku akan bilang ke semua orang kalau penyakit kamu itu nggak menular. Biarin aku ngelakuinnya ya. Suci, ini kan rumah kamu juga. Jadi jangan sampai ada yang bilang kalau ini bukan rumah kamu. Jangan, Suci. Jangan dilepas dong pegangan tangannya. Ayo pegangan tangan lagi. Kalian tuh emang benar-benar luar biasa. Tutup mulut kamu. Emang aku akan ngelakuin itu, Mas. Aku akan tutup mulut untuk selamanya. Dan aku juga akan ninggalin kamu untuk selamanya, Mas Bayu. Aku udah gak kuat. Nita, apa sih yang terjadi sama kamu? Kamu tuh udah salah paham, Nit. Mas Bayu tolong jelasin sama dia kalau dia tuh salah paham Mas sama kita. Dia nggak mungkin salah paham kok. Aku juga lihat sendiri. Pegangan tangan gitu kan kalian barusan. Ya. Diem kamu, atau aku. Nita, tunggu Nit. Nita tunggu Nit. Mau apa lagi sih kamu? Mau ambil suami aku? Silakan. Nita, kenapa sih kamu curiga terus sama aku? Kenapa kamu ngelakuin ini sama Mas Bayu? Nit, tolong dengerin aku dulu, jangan pergi. Kamu tuh salah paham, Nit. Kamu pikir aku bego apa? Jelas-jelas aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Kalau kamu sama Mas Bayu tuh deket banget, Suci. Kami memang deket. Tapi deketnya kami tuh nggak seperti yang kamu pikirin. Mas Bayu itu cuma bantuin aku, Nit. Kenapa juga kamu minta bantuan sama suami aku? Kamu kan udah punya suami, Suci. Seharusnya kamu minta bantuan Mas Dennis dong, bukan suami aku. Aku minta maaf ya, Nit. Mungkin aku udah nyakitin perasaan kamu. Tapi aku nggak bermaksud seperti itu, Nit. Sekali lagi aku minta maaf ya, Nit. Kamu jangan pergi ya. Dennis sudah sampai rumah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang besar yang terjadi dan Dennis akan menyalahkan Suci. Jadi Dennis akan memarahi Suci dan siapa tahu Dennis langsung menjauhi Suci saat itu juga. Ada apa sih nih? Nita mau pergi, tapi aku tahan. Nita udah salah paham sama aku. Salah paham? Ci, kamu gak usah nutupin kesalahan kamu deh. Jelas-jelas aku lihat dan dengar sendiri, Ci. Kalau Mas Bayu megang tangan kamu dan bilang, aku akan megang tangan kamu di depan semua orang. Itu yang dibilang salah paham. Kenapa sih kamu masih nggak ngerti juga? Aku udah bilang sama kamu, kalau ada apa-apa kamu tanya dulu sama aku. Iya, Nit. Kamu tuh bener-bener udah salah paham. Aku sama Mas Bayu tuh nggak ada apa-apa, Nit. Aku menganggap Mas Bayu nggak lebih dari kakak ipar. Cukup. Aku nggak mau denger apa-apa lagi. Buat kamu, Suci, kamu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Mas, aku mau cerai dari kamu.